Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Muhammad Muslim Syafiq dengan NIM 210203005, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui definisi tentang osmoregulasi dan ekskresi. Yang pertama, osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Yang kedua, ekskresi. Ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urina, racun, dan lainnya. Osmoregulasi ikan. Ada 3 pola regulasi dan ion pada ikan. Yang pertama, regulasi hipertonik atau hiperosmotik. Pengaturan aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi lingkungan. Misalnya, pada petadrop atau ikan air tawar mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya dengan mengurangi minum dan memperbanyak pengeluaran urin. Yang kedua, regulasi hipotonik atau hiposmotik, yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh lebih rendah dari konsentrasi lingkungan. Misalnya, pada oseandrome atau pada ikan air laut, memperbanyak minum dan mengurangi volume urin. Yang ketiga, regulasi isotonik atau isosmatik, yaitu bila konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi lingkungan. Misalnya, ikan yang hidup pada daerah estuari, ikan jenis ini melakukan regulasi seperti pada petadrop bila berada di air tawar dan seperti oseandrop bila berada di air laut. Organ-organ osmoregulasi pada ikan. Yang pertama, insang, kedua ginjal, ketiga kulit, dan keempat usus. Organ ini melakukan fungsi adaptasi di bawah kontrol hormon osmoregulasi, terutama hormon yang diekskresi oleh pikutasi, ginjal, dan urofisis. Perbedaan sistem osmoregulasi ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air tawar, ia sedikit minum air, pengeluaran urin banyak encer, dan mempertahankan garam dalam tubuh. Sedangkan pada ikan air laut lebih banyak minum air, pengeluaran urin sedikit pekat, dan aktif mengeluarkan garam di tubuh. Ekskresi ikan. Regulasi kadar air tubuh mengeliminasi sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein dan menjaga keseimbangan garam. Alat ekskresi pada ikan yaitu insang. Insang berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan air. Yang kedua, kulit. Kulit ini berfungsi mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin, sehingga memudahkan ikan bergerak di dalam air. Dan yang ketiga, sepasang ginjal. Pada sebagian besar ikan, sepanjang ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin. Pengaruh hormon terhadap osmoregulasi dan ekskresi. Osmoregulasi dan ekskresi diatur oleh kelenjar endorfin. Hormon dapat mempengaruhi ginjal dengan menaikkan atau menurunkan tekanan darah, yang menyaring laju ke dalam kapsul Bowman, yang mengubah cairan ekskresi. Hormon juga dapat mempengaruhi ekskresi ginjal dan hormon juga mempengaruhi penyaringan ataupun penyerapan pada insang. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.